Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Razi dari Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam Syarifuddin Munar Lumajang. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah model dan strategi belajar mengajar PAI. Memenuhi tugas mata kuliah Bapak Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pendekatan, strategi, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Sebelumnya, dalam dunia pendidikan, istilah pendekatan, strategi, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran sering digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek dari proses belajar mengajar. Meskipun terkadang saling terkait, masing-masing istilah ini memiliki makna dan peran yang berbeda dalam pembelajaran. Berikut penjelasannya. Baik, dalam tabel ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Pertama, pengertiannya dulu. Apa itu pendekatan pembelajaran? Di sini dijelaskan bahwasanya pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang atau cara pandang seseorang dalam memahami proses belajar mengajar. Pendekatan ini biasanya bersifat filosofis dan konseptual, memberikan dasar pemikiran umum mengenai bagaimana pembelajaran seharusnya dilakukan. Contoh seperti pendekatan saintifik, artinya pendekatan ilmiah. Ya, ini digunakan dalam kurikulum 2013. Nah, ini melibatkan langkah-langkah seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Kemudian yang kedua, pendekatan humanistik, fokus pada pengembangan individu secara utuh, menghargai potensi dan minat siswa. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan konstruktivis. Jadi siswa aktif membangun pemahaman melalui pengalaman dan interaksi sosial. Nah, tujuannya adalah membimbing guru dalam menentukan arah dan dasar pembelajaran yang sesuai. Kemudian yang kedua yaitu tentang strategi pembelajaran. Jadi pertama, apa itu yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah sebuah rencana yang dirancang, yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, ini adalah langkah-langkah umum yang ditetapkan oleh guru berdasarkan pendekatan yang dipilih. Contoh seperti strategi pembelajaran ekspositori, yaitu guru menyampaikan materi secara langsung, biasanya dalam bentuk ceramah. Nah, itu strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry, yaitu siswa dilibatkan untuk menemukan sebuah konsep atau pengetahuan melalui penemuannya sendiri. Ya, itu jadi usaha siswa sendiri seperti itu. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah atau biasa disebut problem based learning. Itu siswa dihadapkan pada situasi masalah untuk dipecahkan atau untuk ditemukan jalan keluarnya. Jadi seperti itu.
Nah, tujuannya dari strategi pembelajaran yaitu menentukan cara-cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Kemudian model pembelajaran. Jadi apa itu model pembelajaran? Maka di sini juga dijelaskan. Model pembelajaran adalah sebuah kerangka atau pola ya, pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman praktis, ya, pegangan dalam mengorganisasi proses belajar mengajar. Model ini merupakan implementasi spesifik dari pendekatan dan strategi pembelajaran. Contoh, model pembelajaran kooperatif seperti Jigsaw dan Simple-Share, di mana siswa belajar dalam kelompok untuk saling membantu memahami materi. Itu yang pertama. Jadi model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, contohnya model pembelajaran blended learning, yaitu menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring atau online. Jadi antara pembelajaran daring atau online dan offline itu digabungkan. Jadi seperti itu. Kemudian model pembelajaran berbasis proyek atau disebut dengan project based learning, yaitu siswa bekerja dalam proyek yang memerlukan investigasi mendalam. Itu merupakan contoh-contoh dari model pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran, apa itu metode pembelajaran? Di sini dijelaskan metode pembelajaran adalah merupakan cara atau teknik pelaksanaan pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan sebuah materi pelajaran kepada siswa. Metode ini adalah bagian dari implementasi model pembelajaran di kelas. Contoh seperti metode ceramah. Guru menjelaskan materi secara langsung. Itu seperti metode berceramah. Yang kedua, metode diskusi. Jadi siswa berdiskusi tentang suatu topik atau suatu tema untuk bertukar pendapat. Itu metode diskusi. Biasanya itu dibentuk secara kelompok. Kemudian metode eksperimen. Siswa melakukan percobaan atau praktik untuk memahami materi. Kemudian metode simulasi, yaitu siswa mempraktikkan dalam situasi yang mirip dengan kehidupan nyata. Tujuannya yaitu memastikan proses pembelajaran berjalan secara efektif melalui cara-cara yang mudah dipahami dan diterapkan. Jadi itu tujuannya adanya metode pembelajaran. Oke. Selanjutnya yaitu teknik pembelajaran. Jadi ini yang terakhir. Teknik pembelajaran. Apa itu teknik? Teknik di sini itu adalah teknik pembelajaran, yaitu cara-cara atau langkah-langkah khusus yang digunakan seorang guru dalam menerapkan metode pembelajaran agar lebih terperinci dan spesifik. Teknik pembelajaran merupakan unsur terkecil dalam sebuah proses belajar mengajar. Contoh seperti teknik tanya jawab dalam metode diskusi, di mana guru mengajukan pertanyaan untuk merangsang pemikiran siswa, untuk melatih pemikiran siswa.
Yang kedua, teknik bermain peran. Dalam metode simulasi, siswa berperan sebagai karakter tertentu. Kemudian yang ketiga, contohnya yaitu teknik drill, artinya teknik latihan. Dalam pembelajaran keterampilan khusus seperti matematika atau bahasa. Teknik pembelajaran seperti ini itu bertujuan untuk membantu seorang guru dalam mempraktikkan metode pembelajaran dengan lebih efektif dan mengoptimalkan interaksi serta pemahamannya, yaitu adanya teknik pembelajaran. Nah, contoh di sini ringkasan aspek, kemudian ada aspek-aspek pengertian, contoh dan peran-perannya. Pendekatan, di sini pengertiannya yaitu cara pandang atau konseptual dalam pembelajaran. Contoh seperti pendekatan saintifik, kemudian humanistik dan konstruktivis. Perannya yaitu sebagai dasar atau fondasi dari proses pembelajaran. Aspek yang kedua, strategi, yaitu merupakan rencana umum untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh seperti expository tadi itu. Kemudian inquiry, kemudian berbasis masalah. Perannya yaitu sebagai langkah-langkah untuk mencapai hasil belajar. Kemudian aspek yang ketiga di sini yaitu merupakan kerangka praktis atau pola pembelajaran. Contoh seperti kooperatif, blended learning, berbasis proyek. Perannya sebagai struktur pelaksanaan pembelajaran. Aspek yang keempat yaitu metode pembelajaran, yaitu cara atau teknik dalam menyampaikan sebuah materi. Contoh seperti biasanya dengan metode menyampaikan materinya tersebut dengan ceramah, diskusi atau eksperimen. Perannya cara guru dalam menyampaikan materi. Kemudian yang terakhir, teknik pembelajaran. Jadi pengertian teknik itu merupakan sebuah langkah-langkah yang spesifik dalam metode pembelajaran. Contoh biasanya seperti tanya jawab, bermain peran atau drill. Perannya sebagai detail praktis dalam penerapan metode. Di sini jadi kesimpulannya, kelima aspek ini yaitu saling berkaitan dan membentuk proses pembelajaran yang komprehensif, di mana pendekatan yang digunakan akan menentukan sebuah strategi, model, metode, dan teknik yang diterapkan di dalam kelas. Mungkin itu cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.